Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang senantiasa baik, setia dan penuh kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ayat pembuka pada renungan kita pagi hari ini, terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22-33, yang berbunyi demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang, karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku, kita semua pasti pernah merasa takut. Takut adalah hal yang normal yang biasa dialami oleh manusia. Bahkan, murid-murid Yesus pun mengalami rasa takut saat mereka sedang berada di atas danau, seperti ayat yang sudah kita dengarkan. Rasa takut merupakan naluri yang kita miliki sebagai makhluk hidup. Yesus pun pernah merasa takut, seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Takut sesungguhnya menjadi cara kita untuk bertahan hidup, beradaptasi dengan lingkungan yang tidak kita harapkan. Takut adalah tanda bagaimana kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan kemudian berupaya untuk meniadakan, atau meminimalisir resiko yang kita hadapi. Namun, takut menjadi tidak sehat, ketika perasaan itu menjadi penghalang bagi kita, untuk melakukan satu atau banyak hal. Kita begitu sering mengalami rasa takut atau perasaan cemas yang terlalu besar, sehingga melemahkan atau melumpuhkan kita. Takut kehilangan, takut membuka diri, takut berbicara, takut malu, takut gagal, takut berbeda, takut berubah, takut dengan perbedaan, dan seterusnya. Sehingga tanpa kita sadari ketakutan menjadikan kita terbatas, terhalang, tidak bertumbuh, dan kerdil. Kita kehilangan kemampuan untuk hidup dan bertumbuh secara sehat. Bayangkan jika kita tidak dicengkeram rasa takut. Kita akan bersemangat untuk mempelajari berbagai hal. Kita akan berani mencoba, dan melakukan banyak kegiatan. Kita akan percaya diri, kita akan jauh dari prasangka dan kecemasan. Kita akan hidup tanpa beban. Kita akan selalu bersukacita. Kita akan optimis menghadapi segala sesuatu. Kita tidak takut menghadapi tantangan. Kita akan bebas mengasihi dan mengampuni. Kita akan menjadi berkat. Kita akan sehat jasmani,
rohani, dan psikologis. Bahagia dan menikmati hidup dari hari ke hari. Kita akan lebih mudah untuk bersyukur, menyenangkan Tuhan, dan menikmati hadirat-Nya sekaligus memuliakan Dia. Kita akan bersuka cita karena kemenangan yang kita peroleh. Bukankah itu suatu kehidupan yang patut diperjuangkan? Sekarang bagian sulitnya, bagaimana kita dapat keluar dari cengkeraman rasa takut? Bagaimana kita dapat hidup dengan bebas untuk belajar, bertumbuh, mengasihi, melayani, penuh rasa syukur dan puas, bersuka cita, berdamai dengan diri dan sesama, menjadi berkat, dan memuliakan Tuhan. Berikut beberapa hal yang bisa saya bagikan untuk mengatasi rasa takut yang mengganggu kehidupan kita. Yang pertama, menjaga iman kita dengan mempercayai janji-janji Allah, sekalipun belum melihat janji-janji itu digenapi. Yang kedua, tetaplah berdoa dan berani untuk melangkah. Yang ketiga, jangan takut gagal, tetaplah produktif, karena berani mencoba sekalipun gagal, merupakan awal untuk kita mengalahkan perasaan takut dan cemas, dan langkah awal untuk menuju keberhasilan. Yang keempat, tetap fokus kepada Tuhan dan janji firman-Nya. Jangan ambil jalan pintas, tapi cintailah proses. Yang kelima, jangan lupakan kebaikan Tuhan, yang selalu menolong kita saat melewati masa-masa bahaya dan kesulitan sebelumnya. Yang keenam, mentaati perintah Tuhan. Jangan takut, merupakan perintah Tuhan, karena itu adalah perintah, bukan sebuah pilihan. Dan kenapa Tuhan yang memerintahkannya? Karena rasa takut membuat kita sulit untuk mengasihi Allah dan orang lain, kita akan hidup berasumsi. Berasumsi atau berpikir negatif akan membelenggu kita untuk hidup sepenuhnya dalam anugerah Allah dan janji-Nya. Ada 365 kali disebutkan dalam Alkitab supaya jangan takut. 365 merupakan jumlah hari dalam satu tahun, yang berarti dalam setiap satu hari, Tuhan berfirman kepada kita supaya jangan takut. Salah satunya adalah dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dan 13, yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jangan takut untuk melangkah, untuk mencoba lagi, harus berani memulai sesuatu yang baru. Sebab Tuhan selalu ada di pihak orang yang percaya, dan mengandalkan Dia. Jangan pakai pengertianmu sendiri, karena Tuhan terlebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.